Salam dalam kasih Kristus. Selamat berjumpa kembali sahabat terkasih dalam program renungan Meaning of Life yang merupakan terjemahan dari The Lutheran Hour Ministry Devotion. Renungan pada hari ini berjudul Hanya Sekitar Sudut, ditulis oleh Pendeta Dr. Michael Ziegler, pembicara The Lutheran Hour. Nas Alkitab pada hari ini diambil dari Roma pasal 5 ayat 5b dan ayat 8 sampai dengan 10. Roma pasal 5 ayat 5b dan ayat 8 sampai dengan 10. Inilah firman Tuhan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Sahabat yang terkasih, Paulus menghabiskan sebagian besar hari-harinya dengan kemarahan pada orang-orang yang merusak dunia. Dan Paulus punya banyak alasan untuk marah, sama seperti kita. Dan Paulus tahu bahwa Tuhan juga punya alasan yang baik untuk marah. Paulus tahu bahwa Allah telah mengumumkan hari penghakiman akan datang, suatu hari nanti dan sudah dekat, ketika murka Allah yang adil dicurahkan, gelombang keadilan seperti jaring laba-laba yang mematahkan kabel baja, banjir api akan menghancurkan, mencabik dan membawa semua yang menghalangi jalannya. Semua omong kosong, kejahatan, dan kecerobohan merusak dunia. Tuhan marah, demikian juga dengan Paulus. Tapi entah bagaimana kemarahan Paulus membuatnya berbalik, seperti kemarahan yang sering terjadi, dan Paulus mendapati dirinya marah kepada Tuhan. Paulus tidak mengetahuinya pada saat itu, tetapi dia marah kepada Tuhan karena Tuhan sendiri berada tepat di tengah-tengah hal yang paling membuat Paulus marah, yaitu orang-orang Kristen itu, para pengikut Yesus yang terus mengatakan bahwa Yesus yang memperbaiki semua yang salah dengan dunia ini. Tetapi pada saat itu Paulus hanya dapat melihat Yesus seperti kebanyakan orang melihat Yesus di hari itu, hanya seorang pria dari Nazaret. Jadi apa yang dapat dia lakukan? Apa yang dia lakukan? Memberi makan beberapa orang, mengajar, dan membantu orang, kemudian dirinya disalibkan. Tak lama setelah penyaliban Yesus, keadaan berubah bagi Paulus. Dia sangat marah, mengejar orang-orang Kristen, mengunci mereka ketika Yesus yang bangkit dari kematian bertemu dengan Paulus seperti sungai yang bergemuruh bertemu dengan anak sungai kecil. Dan Paulus terhanyut dalam gerakan Yesus ini. Dia dibaptis dalam air bah ini, arus besar yang membawa banyak hal dan membawa sesuatu yang baru. Salah satu hal baru yang diberikan kepada Paulus adalah pemahaman yang lebih mendalam tentang kasih Allah. Tuhan bukan hanya hakim yang marah, Allah adalah Bapa yang pengasih yang menyerahkan putra tunggalnya. Penyaliban Yesus mengingatkan kita bahwa ada banyak hal tentang dunia dan banyak hal tentang kita yang perlu dihancurkan dan dicabik-cabik dan disapu bersih. Banyak yang harus mati, tetapi salib Yesus juga menunjukkan kepada kita bahwa cara Allah melakukan ini agar Dia tidak harus membinasakan kita adalah menyerahkan anaknya menggantikan kita. Dan ketika Allah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, Ia mendamaikan dirinya dengan kita. Dia menempatkan kita benar dengan Dia. Baru-baru ini, saya sedang berjalan-jalan di lingkungan saya, memikirkan kata-kata Paulus dalam surat kepada jemaat di Roma. Seorang tak dikenal berjalan di samping saya, dan sebelum saya menyadarinya, saya terhanyut dalam banjir Roh Allah yang sedang bekerja di suatu tempat di sekitar sudut rumah saya. Saya menceritakan kisahnya pada pesan The Lutheran Hour akhir pekan ini, jika saudara ingin mendengarnya. Tetapi untuk saat ini bagaimana? Tuhan membawa saudara. Dia masih menghapus kehidupan lama saudara. Saudara tahu bagaimana membawa ciptaan baru ke dalam Kristus, membawa semua yang ada di dalam Dia ke suatu tempat, di semua sudut,
di mana kasih Allah dicurahkan dan semua disambut masuk. Sahabat yang terkasih, marilah kita bersatu dalam doa. Ya Roh Kudus, curahkanlah kasih-Mu dan bersihkanlah diriku dalam pekerjaan-Mu. Demi Yesus, Tuhan kami. Amin. Sahabat yang terkasih, berikut ini refleksi hari ini untuk saudara. Segera dicatat ya, karena ada hadiah menarik untuk refleksi saudara yang terpilih. Pertanyaan pertama, bagaimana dengan orang-orang yang membuat saudara marah akhir-akhir ini? Bagaimana dengan orang-orang yang membuat saudara marah akhir-akhir ini? Pertanyaan kedua, Paulus berbicara tentang murka Allah. Lihat Roma pasal 1 ayat 18. Apa yang memberi Tuhan hak untuk marah? Paulus berbicara tentang murka Allah. Lihat Roma pasal 1 ayat 18. Apa yang memberi Tuhan hak untuk marah? Pertanyaan ketiga, Allah memilih untuk menutupi murkanya yang benar dengan kasih. Bagaimana hal ini melatih kita untuk menyalurkan kemarahan kita? Allah memilih untuk menutupi murkanya yang benar dengan kasih. Bagaimana hal ini melatih kita untuk menyalurkan kemarahan kita? Tersedia bingkisan menarik untuk refleksi saudara yang terpilih. Atau jika saudara memiliki kesaksian terkait dengan renungan hari ini, kirimkan jawaban refleksi dan kesaksian saudara melalui nomor WA atau WhatsApp kami di 0853 1056 8008 0853 1056 8008 atau di +62 853 1056 8008 +62 853 1056 8008 untuk saudara yang tinggal di luar Indonesia. Ada nyanyian di jiwaku, Yesus dengan manis kata, jangan takut ku
Datanglah ke YJK Bookstore. Dapatkan diskon hingga 50% untuk tahun ini. Juga menyediakan segala kebutuhan sekolah minggu dan ibadah, Alkitab anak dan dewasa, dan lain sebagainya. YJK Bookstore, Jalan Sunan Sedayu, Rawamangun, Jakarta Timur. Telepon 021 296 88 445 021 296 88 445. YJK Lutheran Hour Ministry Indonesia, bringing Christ to the nation and the nations to the church. Terima kasih saudara sudah mendengarkan program Meaning of Life, persembahan Yayasan Jangkar Kehidupan. Jika saudara membutuhkan dukungan doa, silakan hubungi kami, Yayasan Jangkar Kehidupan, di nomor 0853 1056 8008 0853 1056 8008. Bagi saudara yang terbeban untuk membantu donasi pelayanan kami, dapat menyalurkan donasi saudara melalui rekening kami di Bank BNI dengan nomor account 026 223 1610 atas nama Jangkar Kehidupan. Bank BNI dengan nomor account 026 223 1610 atas nama Jangkar Kehidupan. Tuhan Yesus memberkati.